Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang tekstil conform. Sebelum masuk ke materi, izin perkenalkan, saya Rahmatika Putri dengan NIM 2537548 sebagai moderator. Selanjutnya, Dan saya Nabila Zahira sebagai pemateri satu dengan NIM 2537543. Dan saya Cina Zira Ulfa dengan NIM 2537505 sebagai pemateri 2. baiklah untuk mulai presentasi hari ini, yang materi pertama yang akan dibacakan oleh Nabila. Pada Nabila dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Pada materi pertama yaitu pengertian tekstil komfort. Tekstil komfort adalah tingkat kenyamanan yang dirasakan seseorang saat mengenakan bahan tekstil kenyamanan. Ini tidak hanya berkaitan dengan suhu, tetapi juga melibatkan kelembapan, tekanan kain pada kulit, serta sensasi sentuhan. Seseorang dikatakan merasa nyaman jika pakaian tidak terasa panas, tidak lembab, tidak kaku, dan tidak mengganggu aktivitas. Next. Nah, penting konsep tekstil komfort. Kenyamanan tekstil sangat mempengaruhi aktivitas dan kepercayaan diri pengguna. Pakaian yang tidak nyaman dapat membuat pemakai cepat lelah, berkeringat berlebihan, atau merasa terganggu. Dalam dunia olahraga, medis, dan pakaian sehari-hari, kenyamanan menjadi faktor utama karena berhubungan langsung dengan kesehatan dan performa tubuh. Next. Klasifikasi tekstil komfort. Tekstil komfort dibagi menjadi empat jenis utama, yaitu kenyamanan ternal, kenyamanan sentuhan, kenyamanan psikologis, serta kenyamanan gerak. Pembagian ini membantu kita memahami bahwa kenyamanan bukan hanya soal panas atau dingin, tetapi juga soal perasaan, persepsi, dan kebebasan bergerak saat mengenakan pakaian. Lanjut. Klasifikasi tekstil komfort yang pertama ada thermal comfort. Thermal comfort adalah kemampuan kain dalam menjaga keseimbangan suhu tubuh. Pakaian yang nyaman secara ternal tidak membuat tubuh terlalu panas atau terlalu dingin. Contohnya kain katun terasa sejuk karena mampu menyerap keringat, sedangkan polyester dapat terasa panas jika tidak memiliki teknologi khusus seperti wicking atau ventilasi udara. Selanjutnya ada tekstil comfort. Tekstil comfort berkaitan dengan sensasi sentuhan kain pada kulit. Kain yang lembut, halus, dan tidak kasar akan terasa lebih nyaman. Faktor yang mempengaruhi antara lain jenis serat, tekstur permukaan kain, dan proses finishing. Misalnya rayon terasa lebih lembut dibandingkan polyester kasar tanpa finishing. Ada physiological dan fit comfort. Physiological comfort berkaitan dengan perasaan dan persepsi pengguna terhadap kain, misalnya rasa percaya diri saat memakai bahan tertentu. Sedangkan fit and movement comfort berhubungan dengan kemampuan pakaian mengikuti gerakan tubuh. Kain yang elastis dan ringan akan membuat pemakai lebih bebas bergerak, terutama pada pakaian olahraga. Next, moderator. Next. Selanjutnya, faktor kenyamanan tekstil. Kenyamanan tekstil dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu jenis serat, struktur benang, konstruksi kain, dan finishing. Keempat faktor ini saling berkaitan dan menentukan bagaimana kain bereaksi terhadap tubuh manusia dan juga lingkungan. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi kenyaman tekstil. Jenis dan sifat benang, serat alami seperti cotton memiliki kemampuan menyerap keringat sehingga terasa sejuk. Serat sintetis seperti polyester lebih tahan lama dan cepat kering, tetapi kurang menyerap. Serat elastis seperti spandex membantu meningkatkan kenyamanan gerak karena dapat mengikuti bentuk dan pergerakan tubuh. Struktur Selanjutnya ada struktur benang dan main. Struktur benang mempengaruhi kelembapan dan kekakuan kain. Benang dengan tuis rendah terasa lebih lembut, sedangkan tuis tinggi lebih kuat tetapi kaku. Jenis konstruksi kain juga berpengaruh. Kain woven lebih kuat namun kurang elastis, sedangkan kain uh, knit lebih lentur dan nyaman dipakai. Selanjutnya ada finishing tekstil. Finishing adalah proses akhir untuk meningkatkan kualitas kain. Finishing dapat membuat kain lebih lembut, tidak mudah kusut, atau memiliki sifat antibakteri. Proses finishing ini sangat penting karena dapat meningkatkan kenyamanan tanpa mengubah struktur dasar kain. Next.
Pengertian smart tekstil. Smart tekstil merupakan tekstil yang dirancang untuk mampu merespon perubahan kondisi lingkungan maupun kondisi tubuh pengguna pengguna. Respon tersebut dapat berupa perubahan suhu, kelembapan, atau bentuk kain untuk meningkatkan kenyamanan pemakai. Berbeda dengan tekstil konvensional yang bersifat pasif, smart tekstil bersifat aktif dan adaptif. Oleh karena itu, smart tekstil menjadi inovasi penting dalam perkembangan teknologi tekstil modern. Perkembangan smart tekstil. Perkembangan smart tekstil dipengaruhi oleh kemajuan teknologi material, elektronika, dan ilmu tekstil. Inovasi ini muncul sebagai solusi terhadap keterbatasan tekstil konvensional dalam memberikan kenyamanan optimal. Smart tekstil dikembangkan untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna dalam berbagai kondisi lingkungan. Hal ini menjadikan smart tekstil banyak digunakan pada berbagai bidang seperti olahraga, medis, dan militer. Klasifikasi smart tekstil. Smart tekstil diklasifikasikan berdasarkan tingkat kemampuannya dalam merespon stimulus. Kemudian klasifikasi tersebut terdiri dari pasif smart tekstil, aktif smart tekstil, dan ultra smart tekstil. Setiap jenis memiliki fungsi dan tingkat kompleksitas teknologi yang berbeda. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman mengenai kemampuan dan penerapan smart tekstil. Next. Pasif smart tekstil. Pasif smart tekstil merupakan jenis smart tekstil yang mampu merespon rangsangan dari lingkungan tanpa mengubah struktur kain secara signifikan. Tekstil ini biasanya hanya mendeteksi perubahan seperti suhu atau kelembapan. Contoh teknologi yang digunakan adalah phase change material (PCM). PCM dapat menyerap panas saat suhu meningkat dan melepaskannya kembali dan saat suhu menurun. Aktif smart tekstil memiliki kemampuan yang lebih kompleks dibandingkan pasif smart tekstil, dan selain mendeteksi rangsangan, tekstil ini juga mampu merespon dengan melakukan perubahan fungsi atau struktur. Contohnya adalah tekstil dengan sistem ventilasi otomatis atau tekstil elektronik yang dilengkapi sensor. Teknologi ini membantu meningkatkan kenyamanan pengguna secara lebih aktif. Selanjutnya ada Ultra Smart Tekstil, merupakan tingkat tertinggi dalam klasifikasi smart tekstil. Tekstil ini tidak hanya mendeteksi dan merespon rangsangan, tetapi juga mampu menganalisis data dan mengambil keputusan secara otomatis. Ultra Smart Tekstil umumnya dilengkapi dengan sistem sensor, aktuator, dan unit pemrosesan data. Penggunaan jenis ini banyak ditemukan pada bidang medis dan militer. Baiklah itu tadi sedikit materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Nabila. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Cut Nazira Ulfa. Kepada Cut dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran smart tekstil terhadap kenyamanan. Smart tekstil berperan besar dalam meningkatkan kenyamanan pengguna melalui kemampuan adaptifnya. Tekstil ini dapat menyesuaikan diri dengan kondisi tubuh dan lingkungan sekitar. Dengan adanya respon otomatis tersebut, pengguna dapat merasakan kenyamanan yang lebih stabil. Hal ini membuat smart tekstil lebih unggul dibandingkan tekstil konvensional. Smart tekstil dan kenyamanan termal. Dalam aspek kenyamanan termal, smart tekstil mampu membantu menjaga keseimbangan suhu tubuh pengguna. Teknologi seperti PCM memungkinkan tekstil menyerap panas berlebih dan melepaskan saat suhu menurun. Mekanisme ini membantu mencegah rasa panas atau dingin berlebihan. Oleh karena itu, smart tekstil sangat cocok digunakan pada pakaian aktivitas tinggi. Smart tekstil dan kenyamanan fisiologis. Smart tekstil juga memberikan kontribusi terhadap kenyamanan fisiologis pengguna. Beberapa smart tekstil memiliki kemampuan mengelola keringat dan kelembapan sehingga kulit tetap kering. Kondisi ini dapat mengurangi resiko iritasi dan ketidaknyamanan pada kulit. Kenyamanan fisiologis sangat penting dalam penggunaan pakaian jangka panjang. Smart tekstil dan kenyamanan psikologis. Selain kenyamanan fisik, smart tekstil juga memberi kenyamanan psikologis bagi pengguna pakaian yang mampu menyesuaikan kondisi tubuh dapat meningkatkan rasa aman dan percaya diri. Pengguna merasa lebih nyaman karena pakaian mendukung aktivitas mereka secara
optimal. Faktor ini menunjukkan bahwa kenyamanan tekstil juga bersifat psikologis. Teknologi dalam smart tekstil. Perkembangan smart tekstil didukung oleh berbagai teknologi tekstil modern. Teknologi tersebut meliputi teknologi pengelolaan kelembapan, sensor tekstil, dan pelapisan nano. Setiap teknologi memiliki fungsi khusus untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Kombinasi tekstil ini menjadikan smart tekstil lebih fungsional dan adaptif. Penerapan smart tekstil. Smart tekstil telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Pada pakaian olahraga, smart tekstil membantu mengontrol suhu dan keringat. Dalam bidang medis, tekstil ini digunakan untuk memantau kondisi tubuh pasien. Penerapan yang luas ini menunjukkan pentingnya smart tekstil dalam meningkatkan kenyamanan pengguna. Perbandingan kenyamanan bahan tekstil. Dalam pemilihan bahan pakaian, kenyamanan menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhatikan. Setiap jenis bahan Maaf, setiap jenis setiap setiap jenis bahan tekstil memiliki karakteristik dan tingkat kenyamanan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh jenis serat, struktur kain, serta kemampuan menyerap dan menguapkan kelembapan. Oleh karena itu, diperlukan perbandingan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing bahan. Kenyamanan bahan cotton. Cotton merupakan bahan tekstil alami yang banyak digunakan karena memiliki daya serap keringat yang baik. Bahan ini terasa sejuk dan nyaman saat dikenakan, terutama di daerah beriklim panas. Namun cotton memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk kering. Selain itu, bahan ini juga mudah kusut jika tidak melalui proses finishing tertentu. Kenyamanan bahan polyester. Polyester merupakan serat sintetis yang memiliki kekuatan dan ketahanan yang baik. Bahan ini cepat kering dan tidak mudah kusut sehingga praktis digunakan. Namun polyester memiliki daya serap yang rendah sehingga dapat terasa panas dan kurang nyaman saat digunakan dalam kondisi cuaca panas. Oleh karena itu, polyester sering dikombinasikan dengan serat lain untuk meningkatkan kenyamanan. Kenyamanan bahan rayon. Rayon merupakan serat buatan yang memiliki tekstur lembut dan nyaman di kulit. Bahan ini memiliki daya serap yang cukup baik sehingga terasa sejuk saat dikenakan. Namun, rayon memiliki kekuatan yang rendah, terutama dalam kondisi basah. Hal ini membuat rayon memerlukan perawatan khusus agar tidak mudah rusak. Kenyamanan bahan smart tekstil. Smart tekstil menawarkan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi dibandingkan bahan tekstil konvensional. Bahan ini mampu menyesuaikan diri dalam kondisi lingkungan dan tubuh pengguna, seperti mengatur suhu dan kelembapan. Dengan teknologi yang dimilikinya, smart tekstil dapat memberi kenyamanan yang lebih optimal. Oleh karena itu, smart tekstil dianggap sebagai solusi inovatif dalam perkembangan tekstil modern. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan, tekstil confirm merupakan merupakan faktor penting dalam tekstil dan fashion karena berpengaruh langsung terhadap kenyamanan pengguna. Kenyamanan tekstil dipengaruhi oleh jenis serat, struktur benang, konstruksi kain, dan proses finishing. Perkembangan smart tekstil mampu meningkatkan kenyamanan secara lebih optimal melalui sifat adaptif terhadap lingkungan dan tubuh. Oleh karena oleh karena itu, pemilihan bahan tekstil harus disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan penggunanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang teman-teman semuanya. Pada hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pemilihan bahan menurut kesempatan. Di mana sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok di mana saya Rahmatika Putri dengan NIM 253755048 sebagai moderator. Lanjut. Oh, baiklah, saya Jelita Ananta dengan NIM 2537533 sebagai pemateri pertama. Dan saya Widya Afriliani sebagai pemateri kedua dengan NIM 253755017. Dan saya Alif Faburaira Effendi, materi 3 dengan NIM 253755058. Slide selanjutnya. Mari kita mulai dari pembacaan latar belakang yang akan dibacakan yang pertama oleh Jelita Ananta. Baik teman-teman semua, saya akan membacakan materi tentang latar belakang, yaitu dinamika pasar yang berfluktuasi dan persaingan yang intens. Seiring dengan meningkatnya ekspektasi konsumen terhadap kualitas, kinerja fungsional, dan tanggung jawab lingkungan, penguasaan mendalam atas pengetahuan material atau fabric knowledge tidak dapat dipandang sebagai sebelah mata saja. Ini merupakan keharusan etis dan profesional. Kemudian hierarki dan klasifikasi bahan dan bahan baku tekstil. Semua bahan tekstil memiliki struktur dasar yang tersusun secara hierarkis. Dimulai dari serat, diolah menjadi benang, membentuk kain, dan diproses menjadi produk yang telah jadi. Serat diklasifikasikan menjadi serat alami, seperti kapas, wol, sutra, dan serat buatan seperti polyester dan rayon. Kain dibentuk melalui teknik anyaman, rajutan, bukan hanya tenun, serta proses khusus seperti batik atau laminasi. Kemudian, sifat-sifat fungsional bahan. Yang pertama, pemilihan bahan tekstil harus didasarkan pada pemahaman sifat-sifat fungsional, seperti daya serap kelembapan, kekuatan daya tarik, elastisitas, ketahanan abrasi, dan ketahanan panas. Bahan untuk pakaian olahraga harus ringan dan memiliki daya serap keringat yang optimal, berbeda dengan tekstil untuk tujuan medis ataupun otomotif. Yang ketiga, proses penyempurnaan atau finishing dapat memodifikasi properti bahan seperti ketahanan air atau proteksi UV dan sangat mempengaruhi kinerja akhir bahan. Adapun prinsip-prinsip dasar pemilihan material dalam desain atau strategi ASBI. Yang pertama, pemilihan bahan harus dipandang sebagai langkah awal penting dalam mendesain karena bahan-bahan baru mendorong cara merancang produk. Proses pemilihan bahan harus fleksibel sesuai dengan tahapan desain. Dalam tekstil keindahan selalu berkaitan dengan fungsi teknis. Memilih bahan berdasarkan acara sering memunculkan pertentangan antara estetika maupun fungsional, sehingga perlu menemukan titik tengah terbaik. Yang kedua, kriteria pemeliharaan atau maintenance dan durabilitas. Terdiri dari 4 golongan, yaitu kategori menurut kesempatan, prioritas fungsional kunci, prioritas estetika, contoh bahan kunci. Teman-teman bisa lihat di PPT yang sudah di layar, seperti pakaian kinerja tinggi, seperti kategori kesempatan yaitu pakaian kinerja tinggi. Nah, prioritas fungsionalnya, kecepatan pengeringan, breathability, elastisitas. Nah, untuk prioritas estetikanya itu ada siluet, flex, yaitu dry fit, polyester, berteknologi, spandex, dan lens. Kemudian ada pakaian formal atau untuk malam seperti untuk acara dinner. Prioritas fungsionalnya itu drap halus, ketahanan kerut, dan kelembutan.
Nah, estetika yang didapat dari pakaian tersebut seperti kilauan mewah, bertekstur, dan eksklusif. Contoh bahan yang dipakai itu seperti sutra, wool halus, atau selanjutnya pakaian harian atau biasa kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari dengan fungsinya untuk kenyamanan termal, daya serap keringat tinggi, apalagi kita yang biasanya melakukan aktivitas seharian. Nah, estetika yang didapat dari pakaian tersebut seperti tekstur alami, perawatan yang mudah, hanya dengan pencucian saja. Kemudian bahannya itu seperti katun, linen, dan denim. Kemudian pakaian fungsional atau workwear, linens, seperti pakaian yang biasa kita gunakan seragam untuk ke kampus. Nah, eh, eh, fungsinya itu memiliki kekuatan tarik, ketahanan abrasi, itu konsistensi warna agar pakai untuk fungsional untuk pakaian sehari-hari tersebut, yaitu seperti heavy cotton dan denim. Sekian materi. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Widya, kepada Widya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait aplikasi kriteria dalam berbagai kesempatan penggunaan akhir atau studi kasus material. Nah, yang pertama itu ada pengaplikasian pada pakaian santai dan harian atau casual wear. Nah, ini nih di situ ada yang pertama tuh bahan utama untuk pakaian harian itu tuh berfokus pada kenyamanan thermal dan perawatan yang relatif mudah. Nah, bahan yang biasa dipakai itu tuh kayak katun, karena itu tuh unggul dalam kelembutan dan juga kemudahan dalam penanganan, meskipun rentan kusut dan penyusutan. Yang kedua itu juga ada linen, karena sangat dihargai untuk summer collection, karena ventilasi dan tahan panas, tetapi sifatnya cepat kusut. Nah, pengaplikasian kedua itu pada pakaian formal dan mewah atau luxury dan evening wear. Itu bahan yang dipakai biasanya adalah dari sutra, karena kesan mewah, teksturnya lembut, dan kilaunya khas, serta digunakan dalam evening gowns dan bridal wear, di mana drap dan penampilan visual itu lebih dominan. Pemilihannya dibatasi oleh harga yang tinggi dan persyaratan perawatan yang sangat sulit. Nah, pengaplikasian berikutnya itu pada pakaian dengan kinerja tinggi atau activewear dan sportwear. Itu pemilihan materialnya menuntut kriteria yang fungsional dengan sangat spesifik. Dengan polyester yang menawarkan teknologi quick dry. Diferensiasi kinerja berdasarkan aktivitas serta ventilasi optimal untuk intensitas tinggi dan teknologi lightweight serta proteksi UV untuk lari dan outdoor. Performance tekstil menuntut subkriteria teknis termasuk pengukuran kecepatan pengeringan. Nah, pengaplikasian berikutnya itu pada pakaian fungsional dan workwear atau pakaian kerja. Itu bahan yang digunakan biasanya adalah denim karena bahannya sangat kuat dan tahan lama untuk streetwear. Yang kedua itu ada bahan kapas karena dipilih untuk pembersihan intensif karena tahan pencucian dan proses kimia agresif. Yang kemudian pada konteks fungsional ekstrim, properti thermal dan kriteria struktural menjadi sangat dominan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Alifah, kepada Alifah dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu pengambilan keputusan sekolah, seleksi bahan baku. Pemilihan material tekstil konteks karena evaluasi kriteria seperti biaya, kinerja, fungsional, dan ekstra yang sering ular. MCDM sebagai pendekatan tekstur untuk mengoptimalkan seleksi, fokus dengan spesifik melalui proses transparan dan berbasis data.
Terapan MCDM. 1. Pembentukan struktur hierarki kriteria. Yang pertama yaitu definisikan dan susun kriteria referensi dalam hierarki. Yang kedua, terikat tingkat 1 yaitu tujuan material optimal untuk NSW tertentu. Tingkat kedua, utama fungsional, estetika, ekonomi, keberlanjutan. Tingkat ketiga yaitu sub, misalnya ketentuan tarik untuk fungsional. Memastikan semua aspek terpenuhi dan tidak ada faktor kritis terlewat. 2. Pembentukan bobot atau kriteria. Yang pertama yaitu realisasikan fungsi fungsional berdasarkan kesempatan penggunaan. Yang B, bobot tinggi pada manajemen kelebatan untuk pakaian efektif pada drape untuk prek mewah. Yang 3, gunakan metode seperti untuk membanding persamaan, memastikan logis dan terukur. Dan emergency data. Yang A yaitu evaluasi koordinat material misalnya nilon, katun, organik berdasarkan aktual sub kinerja. Yang B, normin data ke skala seragam 0:1 untuk membandingkan unit biaya kekuatan. 4. Penerapan MCDM. Yang A, gunakan seperti topis atau vikor untuk menggabungkan skor dengan bobot. Yang B, material dengan skor optimal tertinggi paling efektif dan fungsional, estetika, dan ekonomi. Keunggulan MCDM. Yang pertama yaitu dan akurasitas keputusan mudah di event. Penting untuk rantai pasokan. Yang kedua, manajemen risiko. Evaluasi untuk kompen terbaik. Yang ketiga, maaf materi 3 bisa nunduk soalnya nggak nampak. Materi 2 bisa nunduk